Salam ambil salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Yuk, semuanya bisa bantu ke depan. Semuanya berdiri ya. Nyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Hadir. Selviana. Hadir. Ical. Muhammad Arfan. Hadir. Edwi Lutfia. Hadir. Kaila Afrisia. Hadir. Muhammad Reval. Nasma Hafiza. Hadir. Nur Anissa Hasbi. Hadir. Nurjana. Hadir. Febi Natalia. Hadir. Avandi Pratama. Hadir. Hadir. Alfiansa Saputra. Hadir. Fikri. Hadir. Saida Hanifah. Hadir. Kesya. Hadir. Rizky Ramadhani. Hadir. Muhammad Bilanta Nur. Hadir. 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 Ulfa. Hadir. Abdul Rahman. Hadir. Wahdaniati. Hadir. Abdul Khalik Akbar. Anissa Zakia. Sakti Awad. Muhammad Fatir Amri. Nurul Alfa Sahira. Oke. Nah ini yang apa? Adakah kira-kira yang tahu mana dia? Atau biasa memang Alfa dia? Biasa terjadi. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan ciri-ciri cerita rakyat. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur inti strik dalam cerita legenda, tokoh, latar, alur, tema, dan pesan moral. Yang ketiga, menceritakan kembali isi cerita legenda secara lisan dan tertulis. Yang keempat, menulis cerita legenda dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, sebelum memasuki pelajaran hari ini, ada mungkin yang tahu pengertian dari cerita rakyat legenda? Oke, bacakan. Pengertian legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang diyakini sebagai kisah nyata yang pernah terjadi. Seringkali menggabungkan kata sejarah dengan mitos atau peristiwa luar biasa. Oke, legenda adalah cerita legenda adalah cerita yang pernah terjadi di masa lalu atau di masa lampau atau cerita yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Yang berkaitan dengan mitos. Kalau orang zaman dulu kan percaya sekali itu sama yang namanya mitos-mitos atau percaya sekali sama ilmu-ilmu gaib. Oke, yang kedua, ciri-ciri cerita rakyat. Ada yang sudah tahu? Oke, baca. Ciri-ciri legenda. Legenda berkisah tentang kehidupan manusia yang hidup pada zaman dahulu kala dan memiliki kekuatan gaib tertentu atau berkaitan dengan peristiwa bangsa tertentu yang dianggap nyata dan benar-benar pernah terjadi. Berkaitan dengan sejarah. Mengisahkan peristiwa atau tempat yang dianggap pernah benar-benar terjadi. Tokoh memiliki kekuatan gaib. Karakter dalam cerita seringkali memiliki kekuatan atau kemampuan luar biasa atau berhubung dengan hal-hal baik. Asal-usul suatu tempat. Seringkali menjelaskan bagaimana suatu tempat, benda atau fenomena alam terbentuk bisa terjadi pada masa lalu. Oke. Jadi ciri-ciri legenda yaitu yang pertama berkaitan dengan sejarah. Yaitu yang tadi Ibu bilang berkaitan dengan sejarah adalah atau cerita yang pernah terjadi di masa lalu. Yang kedua, tokoh memiliki kekuatan gaib, yaitu legenda itu berkaitan dengan cerita-cerita gaib atau cerita-cerita orang zaman dulu yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Asal-usul tempatnya seringkali menjelaskan bagaimana suatu tempat, benda, atau fenomena alam terbentuk. Yang terakhir, bisa terjadi pada masa lalu.
riuk nasi saat bidadari Nawang Wulan memasak dengan sebutir padi. Hal ini mengakibatkan Nawang Wulan kehilangan kesaktiannya, menemukan kembali selekatnya dan akhirnya kembali ke kayangan. Oke, terima kasih. Baik, dari pesan moral yang dapat kita pelajari dari legenda Jakataruk, yaitu pentingnya kejujuran dan tanggung jawab serta konsekuensi dari perbuatan yang didasari keegoisan. Cerita ini mengajarkan bahwa kebohongan atau kecurangan akan terbongkar pada akhirnya, merusak kepercayaan serta setiap tindakan harus diterima akibatnya. Oke, mungkin hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan puisi tentang kisah senja. Setelah sekian lama mengembara, lelaki itu akhirnya pulang ke rumah. Ia membuka pintu, melemparkan ransel, jaket, dan sepatu. "Aku mau kopi," katanya, sambil dilepasnya pakaian kotor yang kecut baunya. Istrinya masih asik di depan cermin, menghabiskan bedak dan lipstik, menghabiskan sepi dan rindu. "Aku mau piknik sebentar ke kuburan. Tolong jaga rumah ini baik-baik. Kemarin ada pencuri masuk, mengambil buku harian dan surat-suratmu." Tahu senja sudah menunggu, lelaki itu bergegas ke kamar mandi. Gebiar-gebiur bersiul-siul sendirian, sedang istrinya bergelut di depan cermin. Mematuk-matuk diri, senyum-senyum sendiri, "Kok belum cantik juga ya?" Lelaki itu pun berdandan, mencukur jenggot dan kumis, mencukur nyeri dan gadis silu, mengenakan busana baru, lalu merokok, minum kopi, ongkang-ongkang baca koran. Aku mikir dulu mencari jodoh. Tolong siapkan ransel, jaket, dan sepatu. Si istri belum juga rampung memunggar kecantikan di sekitar mata bibir dan pipi. Ia masih mojok di depan cermin, di depan halusinasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.